Halo semuanya, balik lagi bersama gue Aldian. Jadi di video kali ini gue akan membahas soal nomor 16 sampai 30. Kalau teman-teman mau lihat video pembahasan nomor 1 sampai 15 itu ada di part 2. Dan kalau mau download soalnya ini ada linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Oke, jadi langsung aja kita bahas ke soalnya. Nomor 16, jika 67542 X 356 habis dibagi 11, maka X sama dengan berapa? Nah, kita tanya X yang ini nih, nilainya berapa? Nah, perkalian 11 itu ada pola seperti ini. Misalkan ada 11 dikali 11. Kita bakal dapat angka 121. 11 kali 26, kita bakal dapat angka 286. Kalau misalkan ada 11 kali 54, kita bakal dapat angka 594. Nah, polanya seperti apa? Jadi polanya adalah perbedaan digit di tempat ganjil dengan digit di tempat genap itu 0. Maksudnya gimana? Jadi gini, digit ganjil itu kan digit yang pertama, digit ketiga. Terus digit di tempat yang genap kan berarti digit yang kedua. Nah, kalau kita cek nih, 1 tambah 1, ini digit yang ganjil, dikurang digit di tempat yang genap, 2 sama dengan 0. Kita cek lagi, coba nih digit di tempat ganjil ada 2 dan 6, digit tempat genapnya ada 8 ya kan? Berarti ada 2 tambah 6, kita kurang dengan 8, sama dengan 0. Kita cek yang terakhir nih, berarti kan 5 tambah 4, dikurang 9, sama dengan 0 juga. Nah, sekarang kita cek nih di sini, kita pisahin dulu digit di tempat ganjil dan digit di tempat genap ya. Pertama, digit di tempat ganjil itu ada digit pertama 6, digit ketiga 5, digit kelima 2, digit ke-7 3, dan digit ke-9 6. Sekarang yang genap berarti sisanya ada 7, 4, X, 5 ya kan. Nah, sekarang kita cari perbedaannya, hasilnya harus sama dengan 0. Berarti gini kan, kita cek nih, 6 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 6 dikurang dengan digit yang di tempat genap, 7, 4, X, terus 5 sama dengan 0. Nah, 6 tambah 5 11, 11 tambah 2 13, 13 tambah 3 16, 16 tambah 6 22, dikurang dengan 7 tambah 4 tambah X tambah 5. Ini sama dengan 16 ya. 16 terus ada X, berarti dikurang X lagi, sama dengan 0. Nah, ini 22 kurang 16, itu 6. Dikurang X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 6. Jawabannya yang C. Nomor 17, jika 53X68 habis dibagi 9, maka X sama dengan berapa? Nah, kita ditanya X yang memenuhi ini biar angka ini habis dibagi 9. Polanya seperti apa? Jadi, bilangan yang habis dibagi 9 itu adalah digit-digitnya kalau dijumlah sama dengan 9 juga. Misalkan gini, kita tahu 18 habis dibagi 9 kan? 18 ini sama aja kayak 1 tambah 8 gitu. Digitnya kita jumlah jadi 9. Nah, 9 habis dibagi 9, jadi ini benar ya kan. Terus misalkan ada 9 kali 12 itu 108. Nah, 108 kalau digitnya kita jumlah jadi 1 tambah 0 tambah 8. Sama dengan 9 juga. Berarti ini habis dibagi 9. Sekarang kita gini, cari 53X68 yang habis dibagi 9. Berarti kita jumlah 5 tambah 3 tambah X tambah 6 tambah 8. Ini sama aja kayak 5 tambah 3, 8, 8 tambah 6, 14, 14 tambah 8, 22. 22 plus X. Nah, X ini nilainya harus berapa biar 22 plus X itu bisa dibagi 9? Yang paling mendekati adalah kita tambahin 5. Kalau kita tambahin 5, dia jadi 27. 27 itu habis dibagi 9 ya kan? Ini kalau bagi 9 jadi 3. Berarti X ini nilainya harus 5 yang D. Soal nomor 18, bilangan yang habis dibagi 8 adalah, nah jadi gini, ada polanya. Kalau misalkan kita ditanya bilangan yang habis dibagi 2, kita lihat satu digit terakhir. Kalau kita ditanya bilangan yang habis dibagi 4, kita lihat 2 digit terakhir. Kalau 8, kita lihat 3 digit terakhir. Kalau 16, kita lihat 4 digit terakhir. Sekarang kita lihat 3 digit terakhir itu berapa nih? Soalnya kan kita ditanya yang habis dibagi 8, berarti kita lihat 3 digit terakhir. Ada 564, ada 568, 426, ada 582. Coba sekarang kita kerjain. Misalkan 564 dibagi 8. Ini kita bakal dapat 7, 56, dikurang sisa 4. 4 itu nggak habis dibagi 8, nggak bisa. Berarti yang A salah. Sekarang kita lihat yang B, 568. 568 dibagi 8 itu kita dapat 7, 56, kita kurang 8. Oh, 8 bagi 8 1. Berarti yang B itu habis dibagi 8 dan jawabannya adalah yang B.
Kalau yang C deh kita kalau penasaran nih, 426 bagi 8. Di sini berarti 5, 40 kurang 26. Berarti kan ini 3, terus 24 dikurang sisa 3, nggak habis. Berarti yang C salah, yang D juga bakal salah guys. Jadi jawabannya yang B. Nomor 19, bilangan yang habis dibagi 6 adalah, nah jadi gini guys, kita tahu bahwa 6 itu punya faktor yaitu 2 dan 3. Berarti angka yang habis dibagi 6 harus habis dibagi 2 dan harus habis dibagi 3. Tadi kita tahu, kalau misalkan yang habis dibagi 2, kita lihat satu digit terakhir. Sekarang kita cek coba, yang A itu digit terakhirnya 6, di sini 6, sini 8, sini 6. Oh ternyata semuanya habis dibagi 2. Nah, sekarang kita cek mana yang habis dibagi 3. Caranya gimana? Kalau yang habis dibagi 3, polanya adalah jumlah digit-digitnya ini akan bisa dibagi 3 juga. Misalkan kita punya angka 57. 57 jumlah digitnya adalah 5 tambah 7. Sama dengan 12. 12 habis dibagi 3 ya kan dapat 4. Berarti 57 habis dibagi 3. Nah, 57 ini merupakan 3 kali 19. Terus misalkan ada juga angka 375. Kita mau tahu nih, apakah mereka habis dibagi 3? Nah, coba kita jumlah. 3 tambah 7 tambah 5. Oh, ternyata jumlahnya 15. 15 dibagi 3 itu dapat 5. Berarti 375 habis dibagi 5. Habis dibagi 3. Soalnya 375 itu 3 kali 125. Nah, sekarang kita cek ABCD mana yang jumlah digitnya kalau dijumlah habis dibagi 3. Nah, jawabannya itu adalah yang D. Coba ya kita buktiin. Misalkan 9 ditambah 8 ditambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah 6. Coba teman-teman hitung. 9 tambah 8 tambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah 6 hasilnya itu sama dengan 33. Nah, 33 ini udah kelihatan sih dia kalau dibagi 3 11 habis kan. Nah, tapi apakah sesuai dengan polanya? 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, 6 ini habis dibagi 3. Jadi fix banget nih jawabannya yang D. Gitu guys. Nomor 20, bilangan yang habis dibagi 12 adalah, nah ini tuh caranya sama kayak tadi teman-teman. 12 itu bisa kita faktorin dapat 4, dapat 3. Berarti bilangan yang habis dibagi 12 harus habis dibagi 4, harus habis dibagi 3. Sekarang tadi kita juga udah bahas nih, kalau yang habis dibagi 4, kita cek 2 digit terakhir. Oke, kita cek 2 digit terakhir. Di sini ada 28, 82, 72. Yang habis dibagi 4 itu adalah, coba nih kita cek 28. 28 dibagi 4 itu dapat 7, berarti A masih boleh. Terus 82, 82 itu nggak habis dibagi 4, berarti yang B kita coret. Yang C, 72, 72 dibagi 4 itu 18, berarti yang C masih sabi nih. Nah, sekarang kita cek yang habis dibagi 3. Tadi yang habis dibagi 3 cara gimana? Kita jumlah digitnya. Misalkan yang A. Yang A kalau kita jumlah itu 6 tambah 5, tambah 4, tambah 2, tambah 8. Ini sama dengan 25. 25 itu nggak habis dibagi 3. Jadi yang A salah. Nah, terus kita cek yang C. Yang C ini 1 tambah 1 tambah 4 tambah 7 tambah 2. Ini sama aja kayak 15. 15 bisa dibagi 3 nggak? Bisa, 15 dibagi 3 tuh bakal dapat 5. Jadi yang C ini habis nih dibagi 12. Nah, berarti jawabannya yang C udah dapet. Nomor 21, if product of two numbers, jika hasil kali dari dua bilangan, produk tuh hasil kali, dan sum reciprocals. Nah, sum reciprocals ini artinya adalah jumlah kebalikannya, sama dengan 90 dan 7/30. Dan sum of squares of those two numbers berapa? Jumlah dari kuadrat kedua bilangan itu berapa? Nah, jadi gini guys, kita jabarin biar easy peasy gitu. Jadi, two numbers kita anggap X, Y. Sekarang product of two numbers berarti hasil kali X kali Y sama dengan 90. Terus sum reciprocals 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 7/30. Yang ditanya sum of squares of those two numbers. Jadi ditanya X kuadrat tambah Y kuadrat berapa gitu kan. Caranya gimana? Jadi gini guys, yang ini kita samain penyebut. Samain penyebut jadi X plus Y per XY sama dengan 7/30. Nah, di soal kita dikasih tahu XY-nya itu sama dengan 90. Kita substitut nih ke sana. Kita substitut, nanti kita bakal dapet X plus Y per 90 sama dengan 7/30. Ada yang sabi dicoret nggak? Sabi ini, 90 sama 30 coret jadi 3.
3 naikin ke atas, 7 kali 3. Jadi X plus Y sama dengan 21. Nah, kita udah dapet X plus Y, kita udah punya XY. Nah, ini merupakan sebuah modal untuk menemukan X kuadrat tambah Y kuadrat. Teman-teman ingat, kita punya gini nih, misalkan X plus Y kuadrat, itu sama dengan X kuadrat ditambah 2XY tambah Y kuadrat. Nah, lah kok di sini ada yang ditanya nih, X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kan 2X ini nggak ditanya, jadi 2X kita geser ke kiri. Kita geser ke kiri, jadi kita harus ngedapetin X plus Y kuadrat dikurang 2XY. Nah, sekarang coba kita kerjain nih. Berarti kan ini sama aja, X plus Y itu 21 kuadrat, ya kan? X plus Y kuadrat sama dengan 21 kuadrat, dikurang 2 dikali 90. 21 kuadrat, itu teman-teman nanti bakal dapat angka berapa? Coba hitung, 21 kali 21, itu kita bakal dapat 441. 441 dikurang 2 kali 90, 180. 441 dikurang 180, dapat jawaban 261. Jadi jawabannya yang A. Easy peasy guys. Nomor 22. If the difference between two number is 2, jika selisih dari dua angka itu adalah 2, and result of the division of one number by number is 14/15. Dan hasil bagi mereka nih kalau dibandingin itu bakal dapat 14/15. Then find the sum of two numbers. Nah, kita ditanya jumlah dari dua numbers ini berapa. Sekarang gini guys, two numbers. Kita anggap two numbersnya itu adalah X, Y. Nah, kemudian mereka punya selisih, berarti mereka nilainya nggak sama. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Sekarang kita anggap X lebih dari Y. Oke, sekarang kita ke clue yang pertama. Difference between two numbers is 2, berarti kan selisih. Berarti X dikurang Y sama dengan 2. Terus kita dikasih tahu, and result of the division of one number by number is 14/15. Nah, 14/15 ini sama dengan Y per X. Kenapa Y per X? Karena kita kan udah sepakat nih, X lebih dari Y gitu kan. Berarti X ini nanti sebanding dengan 15, Y sebanding dengan 14. Nah, langkah selanjutnya, si perbandingan ini bakal kita ubah jadi bentuk Y doang. Y sama dengan 14/15X ya kan. X-nya naik tuh. X-nya tuh naik ke belakang sini. Nah, selanjutnya si Y ini kita substitusi ke sana. Kita bakal dapat bentuk X min Y. Y-nya adalah 14/15X sama dengan 2. Selanjutnya kita samain penyebut, sama-sama 15. Berarti kan di sini ada 15X dikurang 14X ya kan? Sama dengan 2. Kita bakal dapat angka X per 15 sama dengan 2. X sama dengan 30 ya kan? X dapat nih 30. Terus tadi kita udah tahu bahwa Y sama dengan 14/15X nih. Nah, kita kali coba. 14/15 dikali 30 sama dengan Y nih. Ini dicoret-coret 2. Y berarti nilainya sama dengan 28. Kita udah dapat Y sama dengan 28, X sama dengan 30. Yang ditanya adalah find the sum of two numbers, berarti X tambah Y. Nah, X tambah Y sama dengan 28 tambah 30. Sama dengan 58. Jadi jawabannya yang C. Nomor 23. If the sum of three consecutive odd numbers is 51, then find the largest of those three numbers. Jadi gini guys, kita punya 3 angka ganjil berurutan, ya kan? 3 angka ganjil berurutan, kemudian nilai totalnya adalah kalau mereka dijumlah adalah 51. Nah, kita diminta untuk mencari yang largest nih, kita diminta untuk cari yang terbesar. Caranya gimana? Jadi gini, kita coba cari polanya dulu. Misalkan kita punya 3 angka ganjil berurutan yaitu 3, 5, 7. Ini kan 3 angka ganjil berurutan. Nah, 5-nya itu kita misalin X. Terus 7 merupakan 5 tambah 2. Nah, 5-nya adalah X, berarti jadi X tambah 2. Sama kayak 3. 3 merupakan 5 kurang 2. Berarti kan sama aja X min 2. Nah, kita dapat pola nih bahwa 3 angka ganjil berurutan tuh polanya gini. X min 2, X plus 2. Nah, sekarang kita dikasih tahu jumlah dari ketiga angka itu 51. Berarti ini kalau dijumlah jadi 51. Nah, X min 2 ditambah X plus 2 kan berarti jadi 3X min 2 plus 2 sama dengan 51. Min 2 tambah 2 hilang, 0 jadinya. Terus 3X sama dengan 51. Kita sama-sama bagi 3, jadi 51. 51. Kita sama-sama bagi 3, jadi X sama dengan 17. Nah, di sini diminta yang terbesar, X plus 2 berarti kan. Ya udah tinggal
17 tambah 2 sama dengan 19. Jawabannya yang C. Nomor 24. 3 angka dalam deret aritmatika. Jika perbedaan angka terbesar dan terkecil adalah 8, dan jumlah angka tengah dan angka terakhir adalah 60, berapakah bilangan terkecil? Nah, kata kuncinya tuh ada di sini guys, deret aritmatika nih. Pasti udah pada tau lah deret aritmatika apaan. Jadi deret aritmatika tuh gini. Suku pertamanya adalah A. Suku keduanya bakal awal ditambah beda nih. Suku berikutnya bakal awal ditambah 2B. Suku berikutnya bakal awal ditambah 3B. Pokoknya bedanya nambah mulu tuh, 1 gitu kan. Nah, karena di sini yang dibilang adalah 3 angka, jadi kita sampai suku ketiga, berarti A tambah 3B-nya kita hilangin lah. Nah, terus clue berikutnya adalah jika perbedaan angka terbesar dan terkecil adalah 8. Angka terbesarnya berarti kan A tambah 2B, terkecilnya adalah 8. Ya udah, kita cari selisihnya. A tambah 2B dikurang A sama dengan 8. Kita bakal dapat 2B sama dengan 8. B-nya sama dengan 4. Oke, kita udah dapat B sama dengan 4. Nah, selanjutnya clue berikutnya adalah jumlah angka tengah dan angka terakhir adalah 60. Jumlah angka tengah berarti A tambah B ditambah A tambah 2B sama dengan 60. Kita bakal dapat 2A tambah 3B sama dengan 60. B yang dari tadi nih, yang tadi kita udah dapat, kita substitusi. Berarti 2A ditambah 3 kali 4 tambah 12 sama dengan 60. Berarti 2A sama dengan 48. A sama dengan 24. Yang ditanya adalah bilangan terkecil. Nah, bilangan terkecil kan berarti A. Lah, kita udah dapat A-nya sama dengan 24. Ya udah, berarti jawabannya yang C. Nomor 26. Jumlah kuadrat dari dua angka positif adalah 145 dan perbedaan antara dua nilai kuadrat itu adalah 17. Berapakah jumlah dua angka tersebut? Nah, berarti ada dua angka positif nih. Kita anggap angkanya itu adalah X dan Y. Selanjutnya dikasih tahu nih jumlah kuadratnya 145. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 145. Selanjutnya dikasih tahu nih perbedaan antara dua nilai kuadrat itu adalah 17. Berarti X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 17. Nah, ini bisa kita eliminasi. Kita tambah nih biar Y-nya hilang. Kita tambah dapat 2X kuadrat sama dengan 162. X kuadrat sama dengan 81. X-nya berarti nilainya sama dengan 9. Nah, kita udah dapat X sama dengan 9. Sekarang kita nyari Y. Caranya gimana? Caranya adalah kita substitusi nih. Misalkan kita substitusi ke yang pertama. Berarti kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 145. Kita nyari Y kuadrat doang, berarti Y kuadrat sama dengan 145 dikurang X kuadrat. Y kuadrat sama dengan 145 dikurang 9 kuadrat dikurang 81. Nah, Y kuadrat sama dengan 64. Y-nya sama dengan 8. Nah, kita ditanya jumlah dua angka tersebut, berarti X plus Y sama dengan 9 tambah 8. Sama dengan 17. Jadi jawabannya yang B. Nomor 25. 3 bilangan natural dalam deret geometrik. Hasil kali dari bilangan terkecil dan terbesar adalah 16. Dan perbedaan antara bilangan tengah dan bilangan terbesar adalah 4. Maka cari hasil pangkat 3 dari bilangan terbesar. Nah, jadi gini guys, tadi kita udah ngerjain deret aritmatik. Kalau deret aritmatika itu dijumlah, kalau geometrik itu dikali. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan suku pertamanya adalah A. Suku berikutnya adalah kita A dikali rasio, dikali R. Suku berikutnya adalah A dikali R kuadrat. Nah, sekarang coba kita bikin 3 bilangan natural. Nah, bilangan natural itu maksudnya bilangan asli. Jadi dia bilangan yang positif. 1, 2, 3, sampai seterusnya. Misalkan kita punya suku yang di tengah adalah X. Setelah X berarti kita kali sama R, dapat XR. Sebelum X berarti dibagi R, X per R. Nah, sekarang clue-nya adalah hasil kali dari bilangan terkecil dan terbesar adalah 16. Berarti gini, suku terkecil adalah X per R. Kita kali dengan XR sama dengan 16. R-nya bisa kita coret. Kita dapat X kuadrat sama dengan 16. Ini diakarin dapat plus minus 4. Ingat, kita dibilang 3 bilangan natural. Berarti kita pilih yang positif, plus 4 ya kan. Oke, kita udah dapat X sama dengan positif 4. Selanjutnya kita ke clue yang kedua.
Perbedaan antara bilangan tengah dan bilangan terbesar adalah 4. Berarti XR yang terbesar dikurang bilangan tengah sama dengan 4. X-nya kita masukin, berarti kan 4R min 4 sama dengan 4. Terus min 4 kita pindah ruas, jadi 4R sama dengan 8. R-nya sama dengan 2. Nah, kita udah dapat X sama dengan 4, R sama dengan 2. Sekarang ditanya hasil pangkat 3 dari bilangan terbesar. Bilangan terbesarnya itu kan XR, berarti ini kita jadiin X-nya itu 4, R-nya 2, sama dengan 8. Terus diminta pangkat 3, 8 pangkat 3 sama dengan 512. Jadi jawabannya yang A. Nah gitu guys. Soal nomor 27, jika X, Y, Z sama dengan 300, X per Y sama dengan 5 per 6, dan Y per Z sama dengan 3 per 5, maka nilai X pangkat 3 adalah, nah ini tuh gampang banget guys, nggak usah panik. Jadi gini doang nih, X, Y, Z, kita kaliin dengan X per Y. Kita kaliin lagi dengan Y per Z. Ini kan sama aja kayak tadi X, Y, Z sama dengan 300. X per Y-nya 5 per 6, dan Y per Z-nya itu 3 per 5. Nah, setelah ini ya udah kita coret aja yang bisa dicoret. Di sini ada Y, bisa dicoret. Terus di sini ada Z, bisa dicoret. Terus di kanan ini ada 5, bisa dicoret. 6 sama 3, sisa 2. 300 dibagi 2, sisa 150. Nah, di kiri ini tinggal X kali Y. Berarti kan jadi X kuadrat Y sama dengan 150. Nah, Y-nya ini kita cari nih, kita ubah dalam bentuk X. Di sini ada clue X per Y sama dengan 5 per 6. Coba kita pindahin. Nih, X per Y sama dengan 5 per 6. Berarti kalau kita balik kan jadi gini. 6 per 5 X sama dengan Y ya kan. Yang ini naik, yang ini turun. Terus Y-nya kita pindahin ke kanan. Jadi bentuk Y sama dengan 6 per 5 X. Nah, selanjutnya Y sama dengan 6 per 5 X kita substitusi ke sana. Kita substitusi, kita bakal dapat bentuk X kuadrat dikali Y, Y-nya adalah 6 per 5X, sama dengan 150. Nah, kita bakal dapat bentuk X pangkat 3 sama dengan 150 dikali 5 dibagi 6. Nah, berapakah hasilnya? Ini, kalau kita sederhanain, ini 150 bagi 6 berapa tuh? 25. Nah, ya udah 25 kali 5 sama dengan 125. Jadi, jawabannya yang D. Nomor 28. On adding a number by 3/4 of itself, the answer obtained is 4 less than the twice of the number. Find the square of the number. Nah, jadi gini guys, kita misalnya si number yang kita punya adalah X. Terus adding a number by 3/4 of itself. Kita tambahin dengan 3/4 dirinya, berarti 3/4 X. The answer obtained is 4 less than the twice of the number. Hasil yang didapatkan 4 kurangnya dari 2 kalinya. Jadi ada 2 kalinya dikurang 4 gitu kan. Nah, sekarang kita pindah ruas. Berarti kan jadi X tambah 3/4X min 2X sama dengan min 4. Nah, ini bakal dapat min X tambah 3/4X sama dengan min 4. Kita samain penyebut, nanti kita bakal dapat min 1/4X sama dengan min 4. Berarti si X sama dengan 16. Nah, perhatiin di soal yang diminta adalah find the square of the number. Berarti kuadratnya si number. Kita kuadratin. X kuadrat sama dengan 16 kuadrat. 16 kuadrat sama dengan 256. Jadi jawabannya yang C. Nomor 29. Find the difference between the squares of the consecutive natural numbers. Kita diminta untuk mencari selisih di antara kuadrat dari bilangan asli berurutan. Bilangan asli itu tadi kita udah tahu nih, 1, 2, 3, pokoknya seterusnya lah. Nah, bilangan asli itu kan berarti polanya adalah N. Setelah N ada N plus 1. Setelah N plus 1 ada N plus 2. Pokoknya begitu kan seterusnya. Berarti kita diminta untuk cari perbedaan kuadratnya. Ya udah kita giniin aja. N plus 1 kuadrat dikurang N kuadrat. Kita nanti dapat berapa nih? Ya udah N plus 1 kuadrat itu kan berarti N kuadrat plus 2N plus 1 dikurang N kuadrat. Ini tinggal dicoret, hilang, dapat dah easy peasy 2N plus 1. Jadi jawabannya yang C. Nomor 30, 8 pangkat 3 ditambah 9 pangkat 3 ditambah sampai dengan 14 pangkat 3 sama dengan berapa? Nah, jadi ada rumusnya gini guys. Sigma K pangkat 3 dari K sama dengan 1 sampai N. Itu rumusnya bakal jadi
n kuadrat dikali n plus 1 kuadrat dibagi 4. Nah, mungkin teman-teman bisa ingat rumus ini nih. Terus kan ini k-nya mulai dari 1. Sedangkan di soal dia mulainya dari 8. Jadi logikanya kita ngitung 1 sampai 14, terus kita kurang dengan 1 sampai 7. Nanti kita bakal dapat 8 sampai 14. Nah, biar lebih paham, kita langsung masuk ke ini ya, langsung kita kerjain. Jadi kan gini, kita ngitung 1 sampai 14, terus kita kurang sama yang 1 sampai 7. Nah, ini kalau kita masukin ke rumusnya bakal dapat 14 kuadrat dikali 14 tambah 1 kali 15 kuadrat dibagi 4 dikurang 7 kuadrat dikali 8 kuadrat dibagi 4. Nah, sekarang kuadratnya kita keluarin. Maksudnya gimana? Jadi gini, kita bakal dapat 14 dikali 15 per 2 dikuadratin. Nah, ini 2 tuh karena kuadratnya dikeluarin. Karena kan gini, 4 adalah 2 kuadrat kan. Terus dikurang 7 kali 8 per 2 dikuadratin. Dari sini kita bisa nyederhanain nih. Di sini jadi 7 kali 15. Di sini bakal jadi 7 kali 4. Nah, selanjutnya kita lanjutin dulu nih. Kita lanjutin bakal jadi 7 kali 15 kuadrat dikurang 7 kali 4 kuadrat. Selanjutnya 7 kuadratnya kita keluarin. 7 kuadratnya kita keluarin jadi 7 kuadrat dikali 15 kuadrat min 4 kuadrat. Nah, ini bakal dapat sama dengan 49 dikali 209. 49 dikali 209 kalau teman-teman hitung bakal dapat 10.241. Jadi jawabannya yang A. Ya, ini emang agak panjang guys caranya.